Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umayya Eslaunan. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membacakan teks resensi pada sebuah novel. Ada baiknya sebelum teman-teman tahu novel apa yang telah saya resensi, sebaiknya teman-teman sekalian tahu dulu judul resensi saya. Judul resensi saya yaitu Air Mata yang Berusaha Mencari Bahagianya. Setelah mendengar judul resensi saya, apakah dalam pikiran teman-teman sudah tergambarkan atau teman-teman sudah bisa menebak novel apa yang sudah saya resensi? Jika teman-teman belum bisa menebaknya, langsung saja kita membahas novel yang sudah saya resensi. Nah, jadi teman-teman, inilah novel yang saya pilih untuk saya resensi. Novel yang berjudul Geigi. Jadi novel yang berjudul Geigi ini ditulis oleh penulis cantik dan hebat yang bernama Kak Sir Hayani. Novel yang ditulis Kak Sir Hayani ini bergenre romance. Nah teman-teman, jadi penyunting novel berjudul Geigi ini yaitu Kak Utami Suryaning Tias bersama rekan kerjanya Kak Dila Mareti Hakari. Sampul cantik dari novel berjudul Geigi ini dirancang oleh Penelope. Sedangkan pemeriksa aksara pada novel Geigi ini yaitu Kak Mia Kusuma bersama rekan kerjanya Kak Rani Nura. Nah, jika Kak Mia Kusuma dan Kak Rani Nura sebagai perancang aksara, maka pada novel berjudul Geigi ini yang menata aksaranya yaitu Kak Nurzaman dan bersama rekan kerjanya yaitu Kak Petrusoni. Jadi novel berjudul Geigi ini pertama kali dicetak pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober. Sedangkan tebal novel berjudul Geigi ini yaitu 368 halaman atau sekitaran 20,8 cm. Nah, untuk tebal bukunya seperti ini teman-teman. Cukup tebal. Ya, novel ini dijual dengan kisaran harga 79.000. Nah, jadi teman-teman, kalau ISBN pada novel berjudul Geigi ini yaitu 978-602-430-3778. Novel berjudul Geigi ini menceritakan tentang kisah 3 remaja yang masih menggunakan seragam putih abu-abu. Nah, ketiga remaja itu seperti sampul yang teman-teman lihat ada 3. Nah, ketiga remaja ini mempunyai permasalahan masing-masing. Nah, novel berjudul Geigi ini pemeran utamanya yaitu seorang perempuan. Ini dia, jika teman-teman lihat yang berada di sampul. Kisah pada novel Geigi ini bermula saat tokoh utama pada novel Geigi ini dia merasakan takut untuk mengenal laki-laki. Jadi dia bukan hanya takut mengenal laki-laki, dia takut juga merasakan suka kepada laki-laki atau merasakan cinta kepada laki-laki. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Jadi dia takut karena dia merasakan trauma. Trauma itu ada karena perceraian orang tuanya. Karena perceraian kedua orang tuanya itu, dia jadi memutuskan untuk tidak memikirkan soal percintaan dulu. Dia lebih memfokuskan diri untuk mengejar cita-citanya. Dia bahkan sempat berpikir untuk tidak ingin menikah. Karena menurut dia, cinta monyet atau cinta yang ada di masa remaja itu hanya akan menghadirkan luka di hatinya. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai isi-isi pada buku novel ini, alangkah baiknya kita mengenali lebih dalam lagi tentang perempuan cantik yang menulis novel ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, novel ini ditulis oleh Kak Sir Hayani. Nah, Kak Sir Hayani itu lahir pada tanggal 26 Mei 1997. Tempat lahir Kak Sir Hayani yaitu di Sulawesi Selatan, tepatnya di Lamasi Pantai. Nah, selain novel berjudul Geigi, beberapa karya-karya Kak Sir Hayani juga sudah berhasil diterbitkan, seperti True Stalker, Sandy Style, Safa Story, dan yang berjudul Memory. Jadi teman-teman, menurut saya novel berjudul Geigi ini itu dia unik.
Kenapa saya mengatakan novel berjudul Geigi ini unik? Karena novel berjudul Geigi ini merupakan salah satu karya dari proyek Bentang Belia. Jadi penerbit Bentang Belia ini mengadakan sebuah proyek kolaborasi antara penulis-penulis hebat. Nah, dalam proyek kolaborasi itu melibatkan 9 penulis, salah satunya penulis novel ini, novel Geigi. Jadi proyek itu dia ada 9 cerita yang nantinya akan berkesinambungan alur-alurnya. Proyek yang diadakan Bentang Belia itu diberi nama High School Story. Setelah membaca novel berjudul Geigi ini, saya menjadi penasaran dengan alur-alur berikutnya yang terdapat di 8 buku yang belum saya baca, 8 buku proyek Bentang Belia ini. Kritik saya pada buku berjudul Geigi ini yaitu alurnya sedikit membosankan karena dalam buku ini hanya membahas konflik itu-itu saja, jadi konfliknya terkesan lebih monoton. Saran saya, alangkah baiknya jika buku ini dilibatkan beberapa konflik lagi, jangan hanya pada satu konflik saja, agar pembaca bisa ikut gregetan. Contohnya diselipkan konflik-konflik yang memancing amarah pembaca atau konflik-konflik yang menguras air mata pembaca. Ketika saya membaca novel Geigi ini terkesan sedikit membosankan, tetapi di dalamnya itu saya cukup tertarik dengan novel ini karena di dalamnya itu terdapat banyak pelajaran dan makna-makna kehidupan. Jadi, dalam novel berjudul Geigi ini lebih terfokuskan pada kehidupan perempuan yang bernama Geisa Gania Izora, atau yang kerap teman-temannya sapa dengan sebutan Geigi. Geigi ini merupakan seorang siswi di SMA Nusa Cendekia, atau yang sekolah itu lebih dikenal dengan singkatan SMA Nuski. Pada cerita ini, Geigi duduk di bangku kelas 11, tepatnya di kelas 11 IPA 4. Geigi itu mempunyai sahabat yang bernama Rumi. Menurut Rumi, semua pria yang berada di SMA Nuski itu sangat tampan-tampan, tapi berbanding balik dengan Geigi. Bagi Geigi, mereka semua itu tampak biasa saja. Hal itu karena Geigi sama sekali mematok dirinya untuk agar jangan sampai dia tertarik pada lawan jenis karena rasa trauma yang ada pada dirinya itu terlalu besar. Jadi dia dibentengi dengan rasa trauma. Namun Rumi ini dia selalu berusaha untuk meyakinkan kepada Geigi kalau jatuh cinta itu menyenangkan, tidak semenyeramkan apa yang Geigi kira. Sehingga akibat kenekatan Rumi, sahabatnya itu, Rumi itu mengenalkan Geigi dengan seorang cowok. Jadi Rumi itu mengenalkan Geigi dengan seorang cowok yang bernama Dirgam. Nah, Dirgam ini merupakan salah satu teman angkatan Geigi dan Rumi. Seiring berjalannya waktu, pertemanan antara Geigi dan Dirgam ini terbilang sudah cukup dekat. Geigi senang berteman dengan Dirgam, Geigi nyaman berteman dengan Dirgam, dan akhirnya Geigi menyadari kalau ternyata berteman dengan lawan jenis itu tidak semenyeramkan apa yang dia kira. Nah, hingga suatu saat tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang cowok. Nah, cowok itu merupakan cowok yang unik dan menarik. Menurut Geigi, cowok itu adalah seorang cowok yang misterius. Karena Geigi penasaran, Geigi selalu berusaha mencari tahu asal-usul cowok itu. Nah, karena seiring berjalannya waktu lagi, berkat Rumi telah mengenalkan cowok misterius itu kepada Geigi, dan Geigi dan cowok misterius itu telah berkenalan. Mereka juga sudah berteman baik. Geigi juga sering menghabiskan waktu bersama cowok misterius itu, sehingga dia telah melupakan teman laki-laki pertama yang telah kenalan dengan dirinya. Dia melupakan Dirgam. Nah, maka dari itu, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah yang terjadi di kisah selanjutnya? Apakah Geigi terjebak dalam kisah cinta segitiga, atau justru sebaliknya, Geigi memilih untuk tetap berada pada pendirian awalnya, yaitu tidak ingin mengenal cinta dulu. Dia lebih memfokuskan diri ke
cita-citanya, atau mungkin Gegi memilih salah satu di antara dari mereka. Siapakah cowok misterius yang membuat Gegi tertarik itu? Di sini saya tidak menyebutkan siapa cowok misterius itu, maka temukan jawaban dari tanda tanya yang berada dalam pikiran teman-teman semua. Temukan jawabannya hanya di novel Gegi. Kutipan favorit saya dalam novel ini yaitu yang bunyinya seperti ini: kalau seseorang ingin tahu apakah dia sudah jatuh cinta, maka tetaplah lawan bercerita itu atau lawan jenis kita dengan tatapan yang tanpa berkedip. Nah, selain dari itu, saya juga memfavoritkan sebuah kutipan dialog Gegi. Peristiwa itu ketika peristiwa jatuhnya Bintang. Saya lupa di halaman berapa, nanti teman-teman bisa temukan peristiwa itu di dalam novel ini. Yang jelas, ketika peristiwa itu seseorang bertanya kepada Gegi, apakah kamu tidak berdoa ketika bintang jatuh? Maka dengan mantapnya Gegi menjawab, untuk apa saya berdoa ketika bintang jatuh? Saya berdoa kapan saja yang saya mau. Dan itu adalah yang kutipan terfavorit saya. Nah, keunggulan pada novel Gegi ini yaitu terdapat di narasinya sangat bagus, dialognya tidak kaku, dan alurnya tidak acak-acakan. Selain dari itu, nilai-nilai kekeluargaan yang terdapat pada novel ini mudah diterima dan dicerna oleh para pembaca. Pastinya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan pada novel ini hanya sedikit saja, hanya terletak di kurangnya di konflik, yaitu konfliknya menurut saya monoton, hanya itu saja seperti yang tadi saya katakan di kritik dan saran. Jadi kekurangannya itu hanya terdapat di konflik-konflik yang terlalu mudah ditebak dan yang terlalu monoton, yang hanya membahas satu konflik saja. Nah teman-teman, sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini kepada teman-teman sekalian yang peminat konflik ringan, ingin membaca tanpa sakit kepala karena memikirkan konflik-konflik yang ada di dalam buku ini. Oke, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, izinkan saya mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman semua apabila ada ucapan atau tindakan yang tanpa sengaja membuat kalian sekalian merasa marah dan tersinggung. Nah, untuk penulis novel Gegi ini juga untuk Kak Sirhayani, maaf jika ada perkataan saya yang membuat Kak Sirhayani marah, atau kritik dan saran saya yang membuat Kak Sirhayani tersinggung. Untuk itu saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan seperti yang kita ketahui kalau kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Sekian dari saya, Umayyah Islaunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.